Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan perumahan Millennium City Parung Panjang. Daerah Parung Panjang ini sebenarnya masuknya Kabupaten Bogor ya teman-teman. Ini perumahan mewah, tapi dengan harga masih di bawah 1 miliaran teman-teman. Sekarang kita lihat aja, gate-nya aja segede gini nih teman-teman. Teman-teman yang sedang mencari rumah di daerah sekitaran Tangerang Selatan, ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang menarik juga nih teman-teman. Perumahan ini total lahannya itu 1.388 hektar ya teman-teman. Jadi walaupun ini lokasinya ada di Parung Panjang, nantinya akses dari Millennium City ini akan tembus sampai ke Cisauk BSD. Jadi lokasinya itu nanti kalau sudah tembus berada di belakang Ion Mall nih teman-teman. Dekat juga dari pintu tol Serpong Balaraja. Di sini kenapa saya bilang mewah? Karena spek-spek yang diberikan Millennium City ini dari row jalan boulevardnya aja sekitar 36 meter kalau tidak salah. Lalu untuk menyeberangi jalan boulevardnya aja, developer sudah mempersiapkan tunnel untuk menyeberang jalan lewat underpass gitu teman-teman. Jadi benar-benar luar biasa sih. Fasilitas yang ditawarkan di Millennium City ini juga cukup lengkap, bahkan sangat lengkap sih menurut saya. Karena ini skalanya besar, dia akan membangun kota mandiri di sini. Nanti di sini juga ada clubhouse, nanti ada pertokoan, ruko-ruko, pasar modern, dan mungkin akan ada mall juga di sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari rumah di daerah sekitaran Tangerang Selatan atau Serpong, ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman nih, karena harga yang ditawarkan juga belum terlalu mahal, sekitar 700 jutaan startnya. Lalu di dalam klasternya sendiri nanti row jalannya itu 8 meter teman-teman. Jadi untuk sebuah rumah di bawah 1 miliar dengan row jalan 8 meter itu biasanya spek untuk perumahan-perumahan atau klaster-klaster yang mewah nih teman-teman. Instalasi listrik yang di dalam klasternya pun sudah underground nih teman-teman. Jadi nanti akan terlihat rapi, terlihat bagus, dan terlihat sangat mewah. Ya udah, nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita lihat tuh rumah contohnya dari Millennium City ini. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah di depan rumah contohnya. Sebenarnya di sini sudah dipasarkan 3 klaster. Nah, untuk saat ini yang sedang dipasarkan itu adalah klaster Brighton. Ini salah satu rumah contoh dari Brighton ya, teman-teman. Karena dari 3 klaster itu rumah-rumah yang ada di Millennium City ini layoutnya mirip. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas sedikit di bagian depan rumahnya. Sini yuk, teman-teman. Rumah ini memiliki lebar itu 6 meter dan ke belakang 10 meter nih teman-teman. Jadi di sini bisa cukup untuk 2 mobil. Sepertinya 1 motor pun masih muat. Dan di sini sudah ada kanopi. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini, kanopi yang ada di sini itu udah termasuk nanti dari rumahnya teman. Teman-teman nggak perlu repot lagi untuk bikin kanopi. Maju sedikit yuk teman-teman. Sama seperti pada umumnya rumah-rumah zaman sekarang, zaman milenial, kusen-kusen yang digunakan sudah menggunakan kusen aluminium nih teman-teman. Jadi kusen aluminium itu sangat awet, bagus, dan anti rayap teman-teman. Rumah contoh ini desainnya itu American Classic modern. Jadi ya akan ada ala-ala seperti Amerikanya. Oh ya, sedikit lagi. Dari carport itu di samping masih ada sedikit halaman ya teman-teman yang kita bisa manfaatin untuk bercocok tanam mungkin. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, adem nih teman-teman. Kita udah di dalam rumahnya. Nah, rumah ini tadi seperti yang saya sampaikan, dia punya lebar 6 dan panjang ke belakangnya itu 10 meter. Jadi 10 meter itu sampai tembok ini. Jadi tidak ada halaman belakang. Tapi jangan sedih teman-teman, halamannya itu ada di samping. Kalau biasanya kan halaman ada di belakang, ini ada halaman sampingnya. Kita bahas dulu di bagian bawah ini. Di sini ada 2 kamar tidur plus 2 kamar mandi. Tapi untuk di bawah itu tidak ada kamar tidur ya teman-teman. Lantai 1 ini ada living room-nya.
di sebelah sini. Jadi kita masuk ke dalam langsung ketemu living room. Di sampingnya ini ruang makannya. Di sini developer naruh meja makan untuk 4 orang. Jadi di sini memang ada space yang cukup besar sebenarnya untuk naruh meja makan. Lalu di samping ruang makan ini ada dapurnya. Ini tempat cuci piringnya. Sebenarnya di samping kulkas ini ada jendela nih teman-teman. Karena sebenarnya kalau dapur itu harus dekat sama ruang terbuka ya teman-teman. Sebelum kita lihat halaman sampingnya, kita lihat dulu kamar mandinya. Yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini sih lebih tepatnya powder room sih ya, karena di sini tidak bisa untuk mandi nih teman-teman. Berada di bawah tangga, memanfaatkan ruangan yang di bawah tangga. Lalu sekarang kita geser, sebelum kita ke atas, kita lihat dulu halaman samping. Nah, ini halaman samping, karena tetap harus ada ruang terbuka nih. Karena ruangan terbuka itu bagus untuk sirkulasi udara nih teman-teman. Ya, ini ruangan terbukanya di samping bisa dimanfaatkan untuk mencuci baju dan untuk menjemur, ya kan? Persis di samping dapur nih teman-teman, yang tadi saya udah bilang kalau misalkan lagi masak kan baunya bisa dibuang keluar. Oke, lantai bawah sudah, kita ke lantai atas. Oke teman-teman, sekarang kita udah di lantai 2-nya nih. Di lantai bawah kan tidak ada kamar, jadi di sini ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Sekarang yang pertama kita bahas kamar utamanya dulu yuk. Silakan masuk. Nah teman-teman, ini kamar utamanya nih. Ini kamarnya juga cukup besar. Ukurannya kalau nggak salah 3 dikali 2,8 meter teman-teman. Developer memberi inspirasi di sini bisa naruh tempat tidur ukuran queen ya sepertinya. Oh ya teman-teman, saya lupa. Saya cuma mau mengingatkan aja kalau ini rumah contoh, jadi interior furnish yang ada di sini tidak termasuk di dalam harga rumahnya ya teman-teman. Jadi ini hanya inspirasi untuk kita semua bila tertarik membeli rumah di Millennium City ini. Yuk sekarang kita bahas kamar kedua. Nah ini kamar keduanya. Ini sepertinya difungsikan untuk kamar anak. Mungkin untuk teman-teman yang baru punya anak satu, ini developernya memberikan inspirasi, memberikan satu tempat tidur di sini. Bagus, keren. Rumah contoh selalu bagus, tidak pernah ada yang jelek. Lalu di sini ada lemari, ukurannya hampir sama juga dengan kamar yang sebelumnya kita bahas. Ada lemari baju, di atasnya dia bikin juga storage untuk naruh-naruh barang. Nah, yang menarik karena di sini tempat tidurnya tidak terlalu besar nih teman-teman. Jadi dia bisa naruh meja belajar, ada storage ini, tempat-tempat untuk ya meletakkan segala macam. Terserah Anda mau ngeletakin apa. Di sini ada colokan. Nah, di sini kacanya juga cukup besar ya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang menarik nih. Di depan jendela ini ada balkon nih. Tapi sepertinya balkon ini juga tidak terlalu berfungsi karena ukurannya sangat kecil. Hanya untuk pemanis dari rumah. Jadi desainnya biar terlihat lebih mewah. Jadi seperti balkon. Ya. Oke, udah selesai. Kamar 1, kamar kedua. Masih ada 1 ruangan lagi yang belum kita bahas. Yaitu kamar mandinya, teman-teman. Ada 1 kamar mandi di lantai 2 ini. Yuk. Oke, teman-teman. Nih, sekarang kita di kamar mandinya. Kamar mandi cukup gede, cukup luas. Menurut saya, di sini sudah dilengkapi dengan shower merek Toto, toiletnya merek Toto. Lalu di sini wastafelnya juga sudah merek Toto. Temboknya juga sudah ada homogeneous style, dipasang sampai ke atas tuh teman-teman. Jadi terlihat mewah, terlihat elegan, jadinya bagus. Dan untuk kamar mandi ini wastafelnya hanya sampai sini ya teman-teman. Jadi untuk yang ini dan ini itu hanya variasi untuk ini aja. Jadi tidak termasuk di dalam desain rumahnya nanti kalau teman-teman beli di daerah ini. Udah selesai kita bahas rumah contoh ini. Sekarang kita bahas rumah contoh satu lagi, ukuran 6 x 12 meter. Tapi ini tipe yang hook, jadi akan lebih besar lagi dan akan terlihat lebih mewah lagi. Yuk.
Oke teman-teman, sekarang kita ada di rumah contoh yang kedua. Ini tipe rumah 6 kali 12 meter. Cuman kebetulan rumah contoh ini yang berada di Hook. Sama seperti dengan rumah sebelumnya, ini lebar carportnya bisa untuk 2 mobil, mungkin bisa plus 1 motor lagi nih teman-teman. Lalu kanopinya masih sama, tetap dapat seperti ini nanti kanopinya tanpa tiang. Jadi bagus banget. Desainnya pun tetap sama teman-teman, masih American Classic modern. Spek-spek yang didapat dari rumah sebelah sama dengan rumah ini. Bahkan di sini akan terlihat lebih mewah lagi nih teman-teman. Nih kusen-kusennya udah pakai aluminium, dan kualitas kusen aluminiumnya juga yang terbaik gitu teman-teman, bukan yang biasa-biasa aja. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, nah teman-teman, sekarang udah adem lagi. Panas di luar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam rumahnya. Ini saya selalu bilang tipe 6x12, 6x10 karena di sini 3 klaster. Itu tipe dan layoutnya itu rumahnya serupa teman-teman. Jadi kalau saya sebutkan klasternya ya sama aja dengan klaster-klaster yang lain gitu teman-teman. Jadi saya sebutnya tipe 6x12 yang ini ya. Nah teman-teman, di tipe 6x12 ini sudah ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Jadi kamar mandi dan kamar tidurnya sebanding teman-teman. Nah untuk lantai 1 ini kita bahas dulu di bagian ruang tamunya. Di sini ada ruang tamu cukup besar karena ini tipenya Hook, jadi juga bangunannya juga sepertinya lebih lebar ini dari rumah sebelumnya. Di sini ada sofa, ukurannya cukup besar, bisa untuk 3 orang untuk bersantai-santai bersama keluarga atau menerima tamu. Teman-teman, sebenarnya di sini masih bisa kita kasih kursi kecil untuk tambahan. Lalu di sini ada wall yang cukup besar, kita bisa manfaatkan seperti ini. Storage bisa naruh tempat-tempat ini. Kita bisa naruh TV cukup besar di sini karena ruangan untuk naruhnya emang cukup besar juga. Di sini ada panel-panel untuk lampu. Nah, ini teman-teman nih, salah satu inspirasi juga nih. Jadi di sini ada cermin yang gede banget ya teman-teman. Karena cermin yang besar itu membuat rumah jadi terlihat lebih besar ya teman-teman. Di samping ruang tamu ini ada ruang makan dengan meja makan dengan ukuran bisa untuk 4 orang. Lalu di sampingnya lagi, di sebelahnya lagi ada dapur, tempat cuci piring. Oh ya teman-teman, ini rumah contoh ya teman-teman. Saya hanya mengingatkan saja kalau ini hanya inspirasi untuk teman-teman bila tertarik membeli rumah di Millennium City ini. Jadi interior furnish yang ada di dalam rumah ini tidak termasuk dalam harga rumahnya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita bahas kamar di lantai 1 ini. Yuk. Oke, kita sekarang sudah ada di kamarnya, tapi Anda sudah dulu di dalam kamar. Oke, sekarang kita udah di dalam kamar di lantai 1 ini. Satu-satunya kamar di lantai 1. Kamarnya ukurannya cukup besar. Di dalam kamar ini, developernya mendesain dengan tema sepertinya elegan ya. Ini maksudnya klasik elegan gitu. Bagus banget, mewah. Di sini dia taruh meja. Di sini ada cermin gede. Lalu di sini ada tempat tidur ukuran queen sepertinya. Dan di sini ada lemari baju. Cuman yang menarik di sini mereka menginspirasi untuk membuat lagi di sini. Jadi developer tuh memanfaatkan ceiling yang tinggi itu secara maksimal teman-teman agar kita bisa naruh lagi barang di atas. Ya, gede banget ya jadinya. Jadi benar-benar memanfaatkan ruangan-ruangan secara maksimal nih teman-teman. Bagus ya. Yuk lanjut ke kamar mandi bawahnya. Ini kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya dilengkapi dengan toilet duduknya sudah merek Toto. Lalu ada wastafel merek Toto. Showernya merek Toto. Semuanya merek Toto. Jadi sudah nggak perlu diragukan lagi kualitasnya.
Oh iya, teman-teman. Di sini lampunya itu sudah downlight semua ya, teman-teman. Dan itu sudah termasuk. Jadi bukan karena ini rumah contoh dibikin downlight, tapi emang di rumah Millennium City itu semuanya nanti lampunya sudah downlight, teman-teman. Jadi udah include dari harganya. Gitu, teman-teman. Oke, di sini juga ada listrik nih, teman-teman. Fungsinya mungkin untuk salah satunya untuk naruh water heater. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Oke, sebelum kita naik ke atas, di sini masih ada satu ruangan lagi yang memanfaatkan bawah tangga yang sangat cerdas, sangat cerdik. Sebenarnya masih cukup besar ya, teman-teman, untuk naruh barang-barang. Ini digunakan untuk gudang. Dia memanfaatkan ruang di bawah tangga untuk dijadikan gudang. Oke, lantai 1 selesai. Sekarang kita bahas ke lantai 2-nya. Yuk. Nah, teman-teman, sebelum kita sampai di lantai 2, di sini ada jendela yang ukurannya sangat besar banget sih. Fungsinya satu, untuk pencahayaan ke dalam rumah biar lebih baik lagi, dan untuk sirkulasi udara sebenarnya juga bagus nih, teman-teman. Karena ini tipenya yang hook, jadi dia bisa ngasih jendela ya, teman-teman. Tapi kalau untuk tipe standarnya ini tembok. Yuk, kita lanjut ke lantai 2-nya. Oke, sekarang kita udah di lantai 2. Di sini ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Karena setiap kamarnya itu sudah ada kamar mandinya nih, teman-teman. Tapi sebelum kita lihat kamarnya, kita bahas dulu nih di sini. Menarik nih untuk dibahas nih, teman-teman. Di sini ada family room lagi nih, teman, di lantai 2 ini. Jadi selain di bawah ada living room, di atas juga ada family room untuk kita kumpul-kumpul. Lebih privacy nih kita, teman-teman, untuk kumpul-kumpul sama anak dan istri. Jadi di sini kita bisa taruh sofa cukup besar ukurannya, bisa untuk 3 orang. Kita masih bisa taruh lagi di sini kursi kecil. Di sini ada TV. Jadi selain bisa difungsikan sebagai family room, ini juga bisa menurut saya ya, ini bisa digunakan untuk ruang kerja nih, teman-teman, atau ruang belajar untuk anak-anak. Ya nggak sih? Nah, berikutnya sekarang kita bahas kamarnya. Yuk, kita masuk ke kamar pertama. Oke, sekarang kita udah di dalam kamar utama di lantai 2 ini. Ukurannya cukup besar. Mungkin kalau dari situ sampai ke sini ukurannya bisa sekitar 4 meter kali 3 meteran. Jadi cukup besar. Dan di sini sudah ada kamar mandi dalamnya nih, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas kamar mandi dalamnya, di sini ada tempat tidur yang ukurannya cukup besar. Lalu sama seperti rumah sebelumnya, di sini ada lemari baju yang sangat besar karena memanfaatkan ceilingnya. Jadi lemari bajunya dibikin tuh tinggi, mentok sampai ke ceiling atasnya, tertinggi. Jadi akan ada banyak ruangan untuk naruh-naruh baju, naruh-naruh barang, mungkin naruh koper kita di atas sana, atau menaruh-naruh barang-barang kita yang lainnya. Lalu di sini ada wall untuk kita bisa naruh TV, atau kita bisa taruh di sini, taruh video player. Masih pakai nggak sih video player sekarang? Pakai Netflix sekarang. Lalu di sini ada meja rias nih, teman-teman. Di sini ada meja rias. Kaca yang gede sekali dibikin. Nah, ini ada kursinya, kecil. Bagus ya, administrasi. Saya suka nih dengan detail-detail list-list seperti ini nih. Tapi saya kurang tahu ya, ini termasuk apa nggak list-list yang ada di rumah ini. Sepertinya hanya inspirasi aja. Sekarang kita bahas kamar mandi dalam di kamar utama ini. Nih, teman-teman, ukurannya cukup besar. Sama dengan desainnya sama dengan kamar mandi di bawah. Sudah di keramik semua sampai ke atas. Lalu di sini udah ada showernya, toilet duduknya, dan wastafelnya sudah merek Toto semua. Jadi sudah yang terbaik. Lalu di sini juga lantainya sudah ukuran 60 x 60 nih, teman-teman. Jadi kalau lantai yang ukurannya besar juga terlihat, membuat ruangan terlihat besar juga, teman-teman. Bagus ya. Yuk kita lanjut ke kamar kedua.
Oke, kamar kedua ini ukurannya lebih kecil karena mungkin ini difungsikan untuk kamar anak. Seperti yang kita lihat semua di sini, ada kasur yang single. Lalu di sini menarik nih teman-teman. Arsiteknya memberi inspirasi kita, memberi di sini ada skat-skat untuk naruh barang kita, naruh barang anak-anak kita. Dan yang pintarnya, ini buat inspirasi teman-teman. Jadi tempat tidur ini dibikin agak tinggi, jadi di bawahnya itu nanti bisa kita bikin laci-laci lagi, laci-laci lagi nih teman-teman, untuk naruh baju, naruh mainan-mainan karena ini kamar anak. Dan masih ada ruangan di sini. Lalu, nih teman-teman, ada yang menarik lagi nih. Oke, teman-teman. Nah, ini meja belajar nih teman-teman. Jadi meja belajar ini bisa dilipat, ditutup, karena di samping meja belajar ini ada lemari bajunya nih teman-teman. Jadi dia emang memanfaatkan semaksimal mungkin ruangan-ruangan yang ada. Nah, tuh lacinya. Lemari juga dibikin sampai ke atas biar makin banyak lagi storage untuk naruh barang. Tuh, buka. Lalu sini ada ruangan lagi, tuh teman-teman di atas. Bagus ya? Oke, kita tutup. Ini bajunya. Dan yang menarik, di kamar anak ini tidak kalah dengan kamar utamanya teman-teman. Di kamar ini sudah ada kamar mandi dalamnya juga teman-teman. Yuk kita ke kamar mandi dalamnya. Nah teman-teman, persis. Ini kamar mandi untuk kamar anaknya teman-teman. Jadi memang persis mirip dengan kamar mandi sebelah. Ukurannya pun juga sama menurut saya. Dan saniternya yang dipakai pun juga sama. Wastafel Toto, ada toilet duduknya Toto, showernya juga Toto. Jadi semuanya sudah Toto. Dan desainnya sama persis, ukurannya juga persis dengan kamar utama. Jadi sangat mewah karena di kamar anaknya pun sudah ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas masalah harga. Seperti biasa, kita ke bawah, kita ke depan rumahnya, kita bahas masalah harganya di bawah. Yuk teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas masalah harganya. Untuk tipe 6x10-nya itu harganya start dari 712 juta teman-teman. Untuk harga KPR-nya 762 juta rupiah. Nah, tapi ada harga cash bertahapnya nih teman-teman. Untuk cash bertahap 12 kalinya itu di harga 747 juta. Itu teman-teman. Untuk 6x12-nya harga standarnya di harga 897 juta. Tapi itu untuk yang tipe standarnya teman-teman ya. Jadi untuk rumah yang kita bahas tadi tipe 6x12-nya itu kan yang tipe hook ya teman-teman. Itu dia di harga 1.300.000 jutaan nih teman-teman. Jadi tapi kalau untuk standarnya itu harga startnya itu dari 897 juta. Lalu harga KPR-nya di 968 juta dan untuk cash bertahapnya itu yang untuk 12 kalinya di harga 941 juta. Jadi harganya masih worth it banget sih teman-teman karena masih di bawah 1 miliar. Kalau ngelihat dari fasilitas dan dengan spek rumah yang tadi kita review cukup bagus karena nanti dalam rumahnya kan juga udah underground, itunya instalasi listriknya, row jalannya juga udah 8 meter di depan rumah. Untuk boulevardnya sendiri row jalannya tuh sampai 36 meter kalau tidak salah teman-teman. Ya karena kita lihat aja GTS gede itu gitu teman-teman. Oke teman-teman, paling sekian dulu video kita di Millennium City ini. Semoga review kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman atau bisa membantu teman-teman untuk memutuskan membeli rumah dengan sesuai budget teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe tentunya. Teman-teman juga boleh komen, kasih masukan, kasih kritik, kasih ide ke kita untuk video-video berikutnya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya di sini. Sampai jumpa lagi. Bye.